Haleluya, puji Tuhan. Shalom Pak Bu, shalom. Semua dalam keadaan baik buat Anda yang hadir di sini maupun di rumah, maupun Anda yang mengikuti siaran ini di dalam kota, di luar pulau, di luar negeri. Selamat mengikuti siaran ini, selamat mengikuti ibadah, dan selamat juga mengalami kasih Tuhan. Khusus untuk para Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini, selamat datang. Pak Bu, ada yang kali pertama hadir? Boleh saya lihat tangannya jikalau ada? Iya, selamat datang Pak Bu. Anda di sini bukan orang asing, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan membagikan visi misi gereja di tempat ini. Dan demikian juga kami ingin ambil bagian untuk berdoa jikalau Bapak Ibu punya pergumulan. Itulah sebabnya jangan sungkan untuk mencatat setiap pergumulan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Baik Pak Bu, kita langsung membaca firman Tuhan. Dan tentu karena saya berkhotbah untuk pagi dan sore selalu sama. Karena saya diingatkan Tuhan dan diingatkan oleh beberapa kawan saya. Di setiap ibadah di manapun yang saya diizinkan untuk melayani. Walaupun 5 kali ibadah satu gereja, dia minta saya sama topiknya. Sebab karena yang hadir orangnya tidak sama. Itulah sebabnya kalau dulu saya suka bergantian, pagi dan sore beda, dan minggu besoknya saya tukar kembali. Tapi kali ini saya belajar bahwa jauh lebih baik saya samakan saja. Ya. Nah, apa yang harus kita bicarakan malam ini Pak Bu? Jadi kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat. Dan saya akan ajak Bapak Ibu untuk menyelidiki beberapa ayat dari firman Tuhan yang akan kita baca. Dari pasal yang ke-19 ada satu ayat sebagai topik pembahasan kita dan konteksnya. Dan ini ada kaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Artinya Natal yang akan kita rayakan bersama nanti. Dan tentu konteksnya adalah lahir, dewasa, lalu mati. Sebenarnya bukan itu isunya. Isunya adalah mengapa Tuhan Yesus lahir, siapa Tuhan Yesus, lalu tujuannya apa, itu yang sangat penting sekali. Dan memang di dalam khotbah hari-harian begini ya saya kira enggak terlalu detail, ya kita bisa menyampaikannya ya untuk Bapak Ibu, untuk adik-adik saya yang hadir untuk di ibadah, setiap ibadah. Memang jauh lebih baik kalau diberikan secara seminar ya, saya kira itu. Tetapi tidak apa-apa, kita akan coba meringkaskan, ya arahkan, fokuskan Bapak Ibu memperhatikan maksudnya apa sih firman Tuhan sore ini. Dan pagi tadi juga sama. Ayat 30 berkata demikian, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pak Bu, satu ayat saja ini memberikan sesuatu yang besar yang perlu Bapak Ibu untuk memperhatikannya. Tetapi kan saya tidak akan baca hanya satu ayat, saya akan lanjutkan lagi ke pasal berikutnya karena ini runtutan. Di Yohanes pasal 20 tentu kita tidak baca dari ayat pertama supaya ketemu dari semuanya itu. Kalau Bapak Ibu di rumah punya kesempatan ya dibaca aja kitab supaya nanti temukan maksud yang saya sampaikan, tetapi detailnya bisa dilihat dukungan ayat-ayatnya. Karena saya akan merangkum saja tujuan, ya maksud dan tujuan itu yang terpenting. Di pasal yang ke-20 ayat 19 saya mulai, ketika hari sudah malam pada hari pertama, minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembuskan mereka dan berkata,
terimalah Roh Kudus. 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Menarik sebenarnya ayat ini kalau Bapak Ibu membaca dengan seksama, memperhatikannya. Ya, dosa orang itu ditentukan oleh cara kita untuk melihat. Tapi saya hanya mau bawa Bapak Ibu untuk memulai satu kata, itu menjadi topik khotbah saya di hari ini. Tuhan telah menyelesaikan. Apa yang Tuhan menyelesaikan buat Anda dan saya? Dan sangat penting. Ya. Tetelestai ini seringkali diucapkan oleh setiap orang. Sudah selesai. Artinya ini proyeknya yang sangat besar. Misi Tuhan ada di dunia ini. Umpamanya kalau saya berikan tugas kepada Suprapto. Prap, tolong kamu kerjakan sesuatu. Setelah itu dia datang kepada saya. Sudah selesai. Artinya dia menyelesaikan apa yang saya berikan kepada dia. Dan inilah ayat ini menunjukkan ada sesuatu yang Tuhan Yesus selesaikan. Untuk itu kita perlu tahu apa yang diselesaikan. Nah, kalau Bapak Ibu tahu apa yang diselesaikan dan kita mendapatkan bagian berikutnya. Kalau Bapak Ibu seringkali membaca ada ayat berkata, kita lebih dari orang-orang yang menang. Berarti sudah ada orang yang memenangkan pertandingan itu. Atau memenangkan peperangan itu. Atau memenangkan perebutan itu. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan sebuah tindakan yang seharusnya kita lakukan. Tapi sudah dilakukan oleh orang tersebut. Dan kita cuma hanya mewarisi kemenangan. Nah, ini sebenarnya menjawab seperti itu. Kata sudah selesai, ada suatu pekerjaan, ada suatu tuntutan yang harus Bapak, Ibu, dan kita kerjakan. Namun kita memang tidak mampu kerjakan. Kenapa? Pekerjaan yang sangat sulit, amat sulit, sehingga perlu intervensi sorga. Kalau ada sesuatu yang sudah sulit dilakukan oleh manusia, atau dengan katanya, kalau ada sesuatu yang diintervensi dari sorga, berarti pekerjaan itu sangat amat sulit. Kalau boleh saya meminjam satu kasus, tapi saya tidak singgung kasus itu. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan ada satu peristiwa yang sangat menegangkan. Korbannya seorang sahabat, seorang manusia. Tanda kutip kita tidak tahu persoalannya. Kita pun tidak usah masuk persoalannya. Tapi itu menjadi sebuah berita yang heboh, viral. Akibat daripada itu, kepolisian yang tertinggi membuat sebuah tim, namanya apa? Tim khusus. Artinya apa? Persoalan itu sungguh amat serius. Maka dari atas turun. Kalau yang biasa-biasa mah tidak perlu, cukup saja diselesaikan. Nah, itu sebagai analogi. Kalau saja Bapa di sorga perlu inkarnasikan dirinya sebagai manusia. Ambil bagian di dalam pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan. Belum tentu Bapak, Ibu, dan saya dapat selesaikannya. Memang tidak mungkin bisa kita selesaikan. Sebab itu dia perlu datang. Kalau saja kita bisa selesaikan, ya tidak perlu dia datang. Nah, ini yang menjadi menarik buat kita pelajari. Apa itu sampai Bapak begitu serius? Ya, untuk itu saya perlu ajak kita untuk membaca beberapa ayat untuk ke masa lalu. Siapa Anda? Siapa kita? Dan maksudnya apa? Kita ada di tengah kehidupan. Kita ada ini itu bukan karena kita mau, itu karena Tuhan mau. Maka itu disebut apa? Kita ada dan kita hidup dan kehidupan kita itu semata-mata apa? Idenya Tuhan. Kalau kita hidup dan kehidupan kita itu adalah idenya Tuhan, berarti kita hidup dalam apa? Hidup dalam anugerahnya Tuhan.
Kita lihat di dalam Kejadian. Saya sore perlu ajak kita untuk membuka beberapa kitab. Di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan, siapa Anda dan saya? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia makhluk yang hidup. Kalau waktu kita membaca ayat ini kurang terlalu membangun mindset kita. Tapi kalau kita mau menyelidiki maksud-maksud itu, ada beberapa kalimat itu sangat menarik. Kata makhluk dalam bahasa aslinya itu adalah nephilim atau nefesi, atau kata lain nafas. Maka kalau kita lihat dalam Alkitab, Tuhan menghembuskan nafas. Sebenarnya nafas yang dimaksud itu bukan nafas yang kita hidup di hidung ini. Yang disebut dalam bahasa asing kata nafas itu, nafas itu atau nefesi itu adalah jiwa yang hidup. Makhluk adalah jiwa yang hidup. Dengan kata lain, kata makhluk itu adalah sel artinya gambar Allah. Manusia itu diciptakan dari debu dan tanah, tetapi dihembuskan jiwanya Tuhan, pikiran, perasaan dan keinginan Tuhan. Itulah gambarnya Tuhan. Pak Bu, seringkali kita dengar tujuan akhir manusia itu menjadi apa? Serupa dengan Allah. Karena Allah menciptakan manusia dari semulanya sudah serupa. Penyelesaian Tuhan kepada kita adalah mengembalikan gambarnya supaya maksud dan tujuan Allah tercapai. Tadi dulu. Lalu Allah menciptakan manusia serupa dan segambar siapa? Pria atau wanita? Sebab karena pertama kali Tuhan ciptakan manusia, Adam, memang Alkitab tidak mengatakan Adam. Allah membangun manusia dari debu dan tanah. Enggak dikasih nama Adam. Ya, enggak ada, hanya manusia saja. Setelah itu baru Adam membutuhkan seorang penolong, maka Tuhan membangun manusia kedua. Itu bukan dari debu dan tanah, dari tulang rusuknya manusia pertama atau Adam itu. Sekalipun tidak dicatat itu Adam, tapi karena Alkitab katakan itu manusia pertama. Lalu Adam atau manusia yang pertama memberi nama kepada Hawa, pada manusia yang kedua wanita itu namanya Hawa. Jadi kalau kita melihat catatan Alkitab, yang pertama kali Tuhan katakan serupa dengan dia adalah siapa? Manusia yang dibuat debu tanah. Berarti siapa? Adam, pria. Setelah itu baru wanita dibentuk dari tulang rusuknya pria. Jadilah wanita, namanya Hawa. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi serupa dengan Tuhan Allah? Siapa? Anda menjawab Adam. Lalu kalau Adam itu pria menjadi serupa dengan Tuhan, lalu wanita serupa dengan siapa? Serupa dengan nenek saya. Sebenarnya di situ dikatakan serupa bukan Adam dan Hawanya, tetapi nafasnya. Ya, nafasnya yang dikatakan gambar Allah. Artinya apa? Pria dan wanita itu gambar. Dalam bahasa teologinya seperti itu. Jadi kita jangan membayangkan kata gambar itu adalah gambar pria. Jadi seringkali kita membayangkan Allah di surga punya pala, punya tangan, punya kaki, lalu seperti pria. Itu namanya personifikasi aja. Kita menggambarkan Allah dari manusia yang menggambar Allah.
Karena entitas Allah itu roh. Artinya nggak bisa kita gambarkan dengan bentuk apapun yang ada di bumi ini. Beda dengan Yesus, ya. Yesus itu menginkarnasi, bukan ya, menginkarnasi. Allah inkarnasi, artinya Allah lahir sebagai manusia, lalu dia mau ambil rupa siapa? Karena Allah isunya bertemu dengan manusia. Ya, Allah isunya bertemu dengan manusia, maka dia lahir sebagai manusia. Manusia diciptakan serupa dengan Allah, tapi Yesus atau Allah lahir di dunia mengambil rupa manusia. Nah, kata rupa di sini tidak sama dengan yang pertama. Kata rupa ini adalah jenis atau bentuk. Harus dipisahkan dulu. Ngerti ya? Oke, yang pertama. Berarti manusia ini ciptaan siapa? Allah. Sama seperti Allah. Apanya? Pikiran, perasaan, dan tindakan. Pertanyaan saya, luar biasa enggak? Luar biasa. Coba lihat kiri kanan. Tepuk. Rupanya kamu punya pikiran Allah itu. Punya perasaan Allah. Dan punya perbuatan Allah. Cuma bingung saya sama kamu. Pikiran Allah kok jorok banget. Perasaan Allah kok sedih banget. Ih, Allah saya kok begitu. Enggak, aku punya Tuhan Allah seperti itu. Itu karena ada persoalan. Nah, ini yang perlu diselesaikan oleh Allah. Paham ya? Apalagi tindakannya. Wow, hak orang diambil, tidak merasa bersalah. Wah, kalau Allah demikian, maka kita tidak perlu Allah seperti itu. Kita cari Allah yang tidak berbuat apa-apa, sehingga kita hanya nyembah seturut dengan kehendak kita. Itu namanya Allah-Allahan. Ya, Allah-Allahan. Allah-Allahan itu kan nggak berdaya. Dia cuma bentuk gambar, ya kita jadikan dia Allah saja. Ya, tapi tidak seperti itu. Allah kita adalah Allah yang maha besar. Kenapa seperti itu? Ada satu ayat yang tadi saya pagi juga saya bacakan. Pada waktu saya mempersiapkan ini, tiba-tiba muncul dalam benak pikiran saya. Berarti Tuhan turut bekerja meluruskan apa yang saya mau sampaikan untuk Bapak Ibu yang hari ini maupun di rumah. Yunus pasal yang pertama ayat 9 ini ada sebuah dialog antara Yunus dengan orang-orang yang ada di kapal. Satu hari gini, Yunus itu disuruh Tuhan pergi ke satu tempat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Namun Yunus ini punya masalah dengan tempat itu dan dia tidak rela ke sana. Dia punya rencana sendiri, maka dia lari dari perintah Tuhan. Artinya dia keluar dari kehendak Tuhan. Dia masuk ke satu kapal, kemudian dia mau lari dari kehendak Tuhan. Nah, kapal itu perjalanan terjadi ada bencana, badai. Ya, kalau Anda baca, itu dia di dalam ayat Yunus pasal pertama 9. Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Itu siapa yang ngomong? Yunus. Kenapa pada masa itu ada gelora yang menghantam kapal, lalu nahodanya bilang, Yunus, kamu nggak tahu ya? Ini ada beginian. Beda ya. Dulu Tuhan Yesus juga pernah bawa murid-muridnya nyebrang ke seberang, tapi yang tidur itu Tuhan Yesus. Kalau ini yang tidur Yunus. Dua manusia ya memberikan sebuah pelajaran buat kita. Ini manusia yang lari dari tugas Tuhan, menimbulkan bencana ya. Tetapi kalau Tuhan Yesus, dia tidak lari dari rencana Allah. Walaupun ada bencana, tapi ada jalan keluarnya. Seperti itulah ya. Nah, waktu nahodanya bilang sama Yunus, Yunus kenapa kamu tidur sini? Lalu mereka lempar undian ya. Nah, mereka berseru dengan Tuhan Allahnya. Tapi Tuhan Allahnya tidak bisa menjawab apapun. Lalu mereka lempar undian, siapa sih yang punya masalah? Rupanya ditemukan yang punya masalah adalah Yunus. Lalu tanya, Yunus kenapa? Dia bilang, aku adalah orang Ibrani. Sesungguhnya aku ini punya tugas. Tetapi mereka kaget tuh. Ini kalau tugas umpamanya nih, kalau aku dapat tugas dari presiden, tapi aku tidak laksanakan. Berarti aku ini termasuk orang apa? Membangkang dari, ya memberontak dari presiden. Berarti ada masalah dong, ya. Tentu kalau presiden mengutus
petugas untuk nangkap saya, ya memang wajar karena saya lari dari perintahnya. Seperti itu. Tetapi ini bukan presiden, ini bukan raja, tapi ini Tuhan semesta alam. Pantas dia bilang, kamu lari dari Tuhan Allahmu, maka terjadi badai. Ya saya coba memberikan narasi seperti itu. Dan mereka mulai ketakutan. Lalu dia tanya, bagaimana nih mengatasinya? Nah Yunus yang bilang, gampang, campakkan aja aku ke laut. Hebat juga dia ya. Dia nggak bilang begitu. Ya udah kita sama-sama mati. Daripada bagaimana ya? Ya enggak, dia bilang campakkan aku aja ke laut. Nah waktu mereka campakkan Yunus ke laut dan redahlah itu peristiwa. Lalu apa yang terjadi? Nahoda dan seluruh kapalnya mulai sujud menyembah siapa? Kepada Allahnya Yunus. Karena hurufnya dibesar. Karena saya nggak khotbah itu, saya hanya memberikan kisah. Tapi apa sih yang saya mau angkat dalam kisah ini? Yang saya mau angkat adalah Tuhan semesta alam itu ya, yang begitu dahsyat sampai mereka menyembah Tuhan Allah itu yang kita sedang bahas. Tuhan Allah itu yang inkarnasikan diri menyelesaikan sesuatu. Apa yang selesaikan? Nah, saya lanjut lagi. Tuhan Allah menciptakan manusia. Saya mau tanya, kalau Tuhan menciptakan manusia, punya rencananya baik, sempurna enggak? Pasti baik dan sempurna. Maka dia katakan manusia begini. Di ayat Kejadian pasal yang kedua, ayat ke-15. Pagi tadi saya nggak buka ayat-ayat. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 berkata begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Pak, Bu, Allah, Tuhan Allah semesta alam yang dahsyat yang digambarkan di dalam kitab Yunus itu, Allah itu yang membentuk manusia serupa dengan Dia. Kalau baca Alkitab model begini asik banget loh. Ya, Anda bisa mengkonstruksi, luar biasa. Yunus dan isi kapalnya itu bisa saja berubah percaya kepada Tuhan. Nah Allah itu membuat manusia pertama. Berarti kita ini termasuk manusia berapa? Kalau manusia pertama seperti itu, turunannya pasti Anda dan saya kan? Kecuali kalau kita menganut teorinya Darwin. Tidak termasuk dalam pembahasan saya. Jadi maaf kalau ada yang di sini punya ismenya adalah teori Darwin. Berarti khotbah saya bukan untuk Bapak Ibu. Tapi saya yakinlah bahwa Bapak Ibu tidak mengakui bahwa Anda menganut teori Darwin kan. Tetapi Anda dan saya pasti mengaku kita keturunan siapa? Adam dan Hawa. Maka disebut apa? Disebut apa? Disebut apa? Kita ini keturunan Adam dan Hawa. Ya Alkitab ada catat Adam dan Hawa. Kalau di Alkitab Kejadian nggak ada, Hawa doang tuh. Adamnya kagak ada sebenarnya. Siapa manusia pertama? Disebut manusia. Nah itulah sebabnya Anda dan saya disebut manusia. Kata manusia itu adalah apa? Berasal dari tanah. Berarti karena ada gambar Allah. Gambar Allah yang sang pencipta langit dan bumi yang disegani oleh seisi kapal. Saya gunakan ini karena pagi tadi Tuhan memberikan ayat ini untuk saya bicara. Artinya Allah yang dahsyat seperti itu. Pada saat waktu Yunus dibuang tiba-tiba redalah. Sehingga mereka melihat Allahnya Yunus luar biasa. Lalu mereka berbalik. Tadinya dia punya Allah sendiri. Dia punya sesembahan sendiri. Nah sekarang dia percaya kepada Allahnya Yunus apa? Dia melihat fakta. Selesai itu masalahnya. Ya, ini salah satu contoh masalah. Nah Allah yang seperti itu ada di dalam diri Adam dan Hawa. Maka dikasih tugas. Mengusahakan alam semesta ini. Ada apa? Nah maka itu saya bilang, saya cuma baca satu ayat. Adam ditempatkan di Taman Eden, mengusahakan. Kalau Bapak Ibu di rumah, tolong dibaca. Usaha apa? Oh di sana ada pertambangan, ada perikanan.
Ya, ada macam-macam. Kalau Bapak Ibu hari ini punya usaha, ya, berapa sih asetnya? Oh, mungkin Anda katakan 1 triliun, 2 triliun, 10 triliun, 100 triliun. Saya katakan puji Tuhan, ya, itu sudah bagus. Tapi masih kalah, yang Tuhan percayakan lebih besar. Karena kita mengusahakan. Loh, saya mau tanya Pak Bu, jikalau Bapak Ibu punya anak, disuruh melakukan sesuatu, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak bahwa anak itu sanggup melakukannya? Tahu dong. Kalau anak itu tidak sanggup melakukan, masa sih Bapak Ibu mau menyuruh anaknya? Kecuali kalau Bapak itu ada masalah. Betul enggak? Anak baru umur 16. Baru belajar, belum belajar mobil. Terus dikasih kunci. Nak, tolong tuh jemput mama, ada di pasar. Itu namanya bapak apa itu? Bapak kurang beres. Ya, tapi saya pernah ngalami juga sih. Tapi bapak itu bukan kurang beres, saya yang kurang beres. Umur saya waktu itu umur sih enggak sih 16, 17. Umur 17 untuk ukuran sekarang udah bisa naik motor. Tapi ukuran waktu saya dulu di Jakarta itu memang tidak diperbolehkan naik motor. Satu, nggak boleh. Kedua, memang nggak punya motor. Naik sepeda aja. Pada waktu saya balik kampung, oh enggak 17. Saya karena belum ketemu pacar ya, belum. Saya cuma waktu itu lagi main-main aja, umur 14 tahun. 14 tahun saya pernah balik, saya pernah ke Kalimantan, ke Padang Tikar. Nggak tahu kenapa saya pulang ke sana. Ya, kemudian bapaknya istri saya ini, dia punya motor, dia pinjam motor, ya pinjam motor Honda ya dari adiknya, karena adiknya mau pakai. Lalu dia tanya saya, kamu bisa bawa motor nggak? Ya karena orang Jakarta, masa bilang nggak bisa sih? Kurang keren dong, apalagi lagi pendekatan gitu kan. Anaknya lagi diincerin gitu loh. Ya saya bisa, saya nggak nge gitu, dia tuh mau nyuruh saya bawa, saya bilang bisa. Ya, dikasih saya kunci, tolong dong bawa kasih adik saya. Waduh, di situ saya deg-deg. Ini motor, saya tahu itu motor, saya ngerti dia bisa jalan sendiri. Saya pikir, tapi saya belum pernah bawa. Lalu saya pikir sepeda yang nggak ada mesin aja saya bisa bawa. Ya yang barang begini masa nggak bisa sih. Dengan kerennya saya masukin kunci kontak. Kaki saya belum nyampe loh begini. Ya kan, ngerti lah pegang kopling. Ya kan, abang saya ngeliatin. Ya kan, situ jalan, ini rumah dia, di sana sungai. Masuk gigi, lepas kopling, langsung akrobat. Tidak belok ke kiri dan ke kanan sesuai firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri karena langsung lompat ke sungai. Itu saya. Tapi Adam dapat tugas dari Tuhan nggak seperti itu. Tuhan sudah ukur siapa Adam itu. Ya, ini saya punya masalah, jangan ketawain ya. Kebodohan saya dan kesombongan saya dulu. Ya. Nah, saya mau ambil contoh itu begini. Saya lakukan itu karena yang suruh dia nggak tahu, maka dia berani kasih kunci. Beda. Kalau Tuhan suruh Adam mengusahakan dunia kehidupan ini, dia tahu bahwa Adam itu sanggup. Kenapa? Karena di dalam Adam itu ada pikiran dan perasaan dan tindakannya Allah. Berarti manusia itu kan luar biasa kan? Coba tepuk kiri kanan, kamu itu luar biasa loh. Kenapa? Karena kita punya pikiran dan perasaan Allah. Tindakannya juga tindakan Allah. Kalau Allah suruh kita hidup di kehidupan ini, berarti kita sanggup mengusahakan kehidupan ini untuk memuliakan Allah. Lihat apa? Tuh lihat kayak tadi itu tuh. Pujian. Karena Allah ada dalam pikirannya, maka dia bisa memuji Tuhan. Kecuali kalau dia cuma mau show ya, maka Allah nggak bekerja itu. Nanti dia bisa kayak apa? Badut ya. Tapi enggak lah, saya yakin tadi pujiannya tuh sangat menyentuh hati Tuhan. Maka dia semakin, kalau dikasih 3 jam juga nggak merasa capek.
Ya begitu. Besok saya kasih kamu pimpin pujian 3 jam. Ada yang tanya saya, Pak, bagaimana kita mengukur hadirat Allah? Gampang. Kasih di amplop. Kalau dia isinya penuh, pasti dia dalam hadirat Allah. Dia gak merasa kasih banyak itu miskin, susah. Enggak kan? Sama orang kalau dia ngalami hadirat Allah, gak merasa capek kan? Betul gak? Betul gak? Coba lihat Musa. Musa berjumpa dengan siapa? Allah. Di mana? Di gunung. Dingin gak? Wih, dingin banget. Gideon setengah jam aja udah lari turun dia tuh. Tanya Gideon pernah naik ke atas. Kalau enak sih gak pernah naik kali ya. Udah datang sana tapi dia gak naik. Saya 1 kali, kalau nya udah 2 kali naik ke atas. Itu kalau bisa tahan 1 jam, jadi tuh. Jadi apa? Jadi almarhum. Itu saking dinginnya itu. Nah, Musa berapa lama di situ? Berapa lama? 40 hari, 40 malam. Dengan apa? Tidak makan dan minum. Kenapa? Di dalam hadirat Allah itu tidak lagi mempunyai perasaan manusiawinya. Hanya perasaan, pikiran Allah. Lakukan, seturut Allah yang melakukan. Nah, orang kedua itu adalah siapa? Petrus, Yohanes dan Yakobus bertiga. Dibawa Tuhan naik ke atas gunung. Lalu kata Petrus apa? Guru, betapa bahagianya di tempat ini. Itu di mana? Di hadirat Allah. Lalu apa? Kubangunkan 3 kemah. Emang kemah itu murah-murahan ya? Enggak, 3 kemah itu besar. Saya tidak bicara ukuran besar kecilnya. Saya ukuran sebuah kerelaan tidak lagi disertai apa? Pikiran takut. Nah itulah orang masuk dalam hadirat Allah. Itulah sebabnya kalau Allah memberikan perintah kita mengerjakan yang besar, ukurannya adalah bahwa Allah di dalam diri kita. Kita gak punya rasa takut. Seharusnya kalau sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada orang yang miskin di dunia ini. Seharusnya tidak ada orang yang susah di dunia ini. Kenapa? Memang luar biasa. Pikiran perasaan Allah kok masa sih bisa susah, ya kan? Buat sesuatu rasanya takut gitu. Seperti yang tadi itu. Anak Allah kah itu? Gambar Allah kah itu? Bertanya, siapa kalian? Gambar Allah. Masa iya? Tuh biaya Natal masih kurang. Nggak banyak, 19 juta. Ya kan, aku gambar Allah sedikit. Maka aku ibadah ngertinya juga sedikit. Nyanyi juga sedikit. 5 lagu paling banyak. Tepuk tangan sedikit. Kasih sedikit, ngantuk sedikit. Lalu ujungnya apa? Kasih persembahannya ya sedikit. Berubahnya ya sedikit. Rusaknya banyak. Bilang sama sampingnya, itu pengkhotbah gak ngomongin kamu loh. Jangan marah. Tapi orang ini kayaknya gue kenal deh siapa dia. Oke, lanjut lagi Pak Bu. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Kalau kita melihat manusia segitu hebat, kenapa tidak hebat? Persoalannya ada di sini Pak Bu. Persoalannya itu ada di ayat yang pasal yang ketiga. Nah, pasal yang ketiga saya mulai baca dari mana? Nah, mulai baca dari sini. Kita mulai baca dari Kejadian pasal 3-4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah ini masalahnya. Saya mau tanya ya, coba saya ajak Anda tuh berpikir yang dengan konstruktif lah gitu. Ular ini datang kepada ular ya, ini memang ular beneran gitu. Tapi ia dipengaruhi oleh setan. Datang kepada Hawa, Hawa. Ya. Itu semua yang ada di dalam ini, ya, semua yang ada pohon-pohon ini jangan kamu makan kecuali yang di tengah. Wah, dibalikin sama dia. Lalu Hawanya ya dengan konsep teologianya yang bagus dia bilang, "Oh, salah.
Semua yang di luar boleh saya makan kecuali yang di tengah itu, buah pengetahuan yang tidak boleh makan. Nah, di sini dia terjadi sebuah dialog. Sebenarnya itu harusnya nggak usah banyak bicara, karena dia tak berhak berbicara. Kalau Bapak Ibu ada ketemu orang yang bukan lahir baru dan tidak ada bergereja, tidak tahu siapapun dia bicara, kita tak usah dengerin. Anda dengerin tuh capek, nanti Anda bisa jadi sesat. Nggak tahu siapa dia, dari mana dia. Yang ngaku Kristen, ngomongnya Alkitab lagi. Kamu dengerin. Nah, ini dia nih barang satu ini. Ya, nah saya ajarin begitu. Kita suka begitu orang ngomongnya bagus, kutip ayat lagi kita dengerin. Nggak taunya ayat diputar balik sedikit kita kena. Nah, itulah Hawa. Dia bilang enggak. Sebenarnya bukan begitu Hawa. Tuhan, tanda kutip dia kan, ketika kamu makan buah ini bisa sama seperti Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan melarang kamu. Pertanyaannya benar enggak? Sebenarnya Hawa dan Adam itu udah sama seperti Tuhan. Tidak usah makan buah pun udah sama seperti Tuhan. Untuk supaya tetap sama seperti Tuhan, maka jangan makan. Taat kepada Tuhan maka sama seperti Tuhan. Pikiran Tuhan ada. Tapi dia percaya sama tawaran ular itu. Maka kesamaan dengan Tuhan itu rontok atau runtuh sama seperti ular. Coba kasih tahu sampingnya. Kayak mirip sama orang yang saya kenal itu. Kayak ular tuh. Licin, tak bisa diomongin. Malam minggu dia datang, say. Udah lama kita akan kenalan. Entah kita married deh. Meme sama si Arit. Ngomongnya enak. Tapi boleh kan pegang tangan. Oh gak boleh lu, kami orang Kristen. Ya orang Kristen itu kan di gereja. Kan kita lagi nonton, lagi bioskop tuh. Tuh yang film juga begitu. Dikit aja pegang tangan. Lama gua kangen, tanda cinta. Iyalah pegang aja. Makin naik lagi. Udah niatnya tercapai, besok dia hilang. Nah itulah ular. Lalu Anda cari kemana dia pergi. Mengapa kau tinggalkan aku? Ya itu dia. Berapa banyak orang tertipu seperti itu Pak Bu. Yang namanya kebenaran tidak boleh kita obral dengan harga yang murah. A ya A, B ya B. Lebih daripada itu adalah unsur dari setan. Paham ya? Nah ini Hawa kena. Dia pikir iya. Kalau gue bisa sama seperti Tuhan. Rupanya dia tidak mencatat firman Tuhan. Rupanya dia tidak mengenal firman Tuhan. Diputar balik. Dia gak tahu bahwa dirinya sudah serupa dengan Allah. Dia makan. Dan dia bukan hanya makan. Dia bawa kepada suaminya. Sama-sama makan. Nah sejak saat itulah kehilangan apa? Gambar Allah. Maksudnya apa? Kata Tuhan, bila kau makan buah pengetahuan, maka kau mati. Apa yang mati? Jiwanya mati. Itu gambar Allah. Nefasnya mati. Sehingga manusia hidup bukan lagi tapi bios. Bahasa aslinya bios. Bios itu apa? Bios itu seperti gambar gini. Bioskop itu akar kata dari bios. Hidup tapi mati. Anda lihat ketemu Es Bagio dulu kan ya. Copot. Wih baksonya ngebul. Ya kan. Kasih apa? Ajinomoto. Saya ngomong nama lagi. Tidak apa-apa lah endorse ya, nanti bayar perpuluhan. Ya Ajinomoto, Yamato gitu loh. Kita ngeliat jadi apa ngiler kan. Akhirnya begitu nonton langsung keluar kita cari makan bakso pakai Ajinomoto kan. Gara-gara itu. Tapi itu kan bukan asli gambar. Betul gak? Nah itu namanya bios. Sama. Manusia setelah mati jiwanya bios hidup tapi tidak punya pikiran dan perasaan Tuhan. Dan tidak punya tindakan Tuhan. Yang ada apa? Pikiran, perasaan dan tindakan si ular. Tepuk, ngeri loh. Maka coba bau ular enggak gitu. Nah, hati-hati. Gimana caranya saya bisa mendeteksi orang itu dia punya pikiran ular. Pikirannya ngeres, perasaannya kotor, tindakannya menjijikkan. Nah itu dia. Ya, ngomongnya nanti kita ngomongnya sayang-sayang, nggak taunya dia tinggalkan. Nah itu ular tuh, pikiran perasaan. Tapi namanya Martin loh.
nama nggak ada masalah. Dia bisa pakai Martin Hidayat, pakai pendeta lagi, ya kan? Nggak ada artinya. Yang terpenting adalah reaksi sikap perilaku hidupnya. Nah seperti itu kejadiannya. Nah itulah sebabnya di ayat berikutnya. Ayat ke-17 berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semaduri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bersusah-susah, berlelah-lelah, kerja door to door, cari order, kerja, dagang siang dan malam, banting sana, banting sini, banting tulang, banting pintu, lama-lama banting istri atau banting suami. Nah itu dia, sampai akhirnya mati. Itulah kenyataan, fakta dan realita manusia. Kasih tahu samping kiri kananmu, pastor tidak ngomongin kamu, tapi untuk satu kasus ini menjadi sebuah realita kehidupan. Mengapa seperti begitu sulit? Mengapa seperti itu kesulitan datang? Dagang naik turun lagi, dagang naik turun lagi. Persoalannya karena kita tidak memiliki pikiran Allah. Kita cuma hanya pikiran dunia. Kau kati, kata orang Tiongkok. Ya, hanya mencukupkan, egosentris. Lakukan sesuatu cari untung. Memang kita perlu untung, tapi gak perlu dicari. Untung itu sudah menjadi takaran dari Tuhan. Yang kita perlu lakukanlah hati Tuhan atau misi Tuhan. Maka kita akan mendapat bagiannya. Bagian Tuhan, usahakan, artinya melayani. Kan gitu. Nah dari situlah muncul penderitaan Pak Bu. Sehingga manusia bukan lagi hidup di dalam anugerah Allah. Padahal manusia diciptakan dengan apa? Anugerah hidupnya. Masalah manusia cuma satu apa? Dosa. Bilang, dosa. Di kiri kananmu. Masalah kita cuma satu. Karena dosa. Maka anugerah Allah hilang. Kita cari Allah, kita gak pernah ketemu Allah. Yang kita ketemu malah bukan Allah. Karena itu kita perlu Allah yang benar datang ke dalam hidup gitu. Nah datangnya Allah ke dunia ini dalam Yesus itu menyelesaikan apa? Menyelesaikan persoalan dosa. Supaya apa? Supaya kita kembali serupa dengan Allah. Nah karena itulah hari pertama hari Minggu di ayat 20, di pasal 20 Tuhan Yesus apa? Menampakkan diri. Damai sejahtera. Karena udah selesaikan. Kalau persoalan dosa sudah diselesaikan, seharusnya apa? Damai sejahtera. Yang kedua apa? Dia hembuskan apa? Penuhlah Roh Kudus. Dan ketiga apa? Kamu melihat kehidupan. Karena itu konteksnya manusia ya. Kamu lihat kehidupan sesuai dengan apa yang kamu lihat. Kalau kamu selalu berkata, wah tahun 23 akan datang susah gelap. Memang betul dunia mengatakan demikian. Tapi anak Allah tidak boleh melihat seperti itu. Memang betul gelap. Tapi anak Allah harus jadi terang di tengah kegelapan. Tepuk kiri kananmu. Kamu jadi terang. Bagaimana jadi terang? Bisa? Pasti bisa karena Allah sudah menyelesaikan. Buktinya di dalam banyak kasus kita tahu kita memang masih susah di tengah dunia yang susah. Tapi kita bisa buat sesuatu untuk membagi orang lain. Meringankan kesusahan orang lain. Berarti kita tetap masih diberkati Tuhan. Nah ada 3 bagian untuk kita mengalami penyelesaian Tuhan. Pertama apa? Berdamai dengan Allah. Ada kedamaian. Kerjakan sesuatu, ada kedamaian. Kalau kita berdamai dengan Allah, kita bereskan dosa-dosa kita, sudah Allah selesaikan, akui di hadapan Tuhan.
Berdamai dengan sesama. Ada orang yang menyakiti kita, mulai kita berdamai dengan dia. Yang pertama. Yang kedua apa? Baru kita mengalami apa? Hembusan Tuhan. Roh Kudus itu artinya apa? Kembalinya jiwa Allah. Kembalinya hidupnya Allah. Maka kita disebut apa? Kamu hidup, bukan lagi kamu seorang diri yang hidup. Waktu Tuhan mengembus, kita hidup enggak? Harusnya kita percaya kita sudah hidup. Maka saya selalu katakan pada Tuhan, terima kasih. Sudah 30 tahun, 33 tahun saya jadi orang Kristen. Tiap pagi saya, Tuhan terima kasih. Saya hidup bukan saya yang hidup. Kristus yang hidup dalam saya. Yang saya hidup ini dalam daging ini, biarlah seluruh kehidupan saya tundukkan kepada Kristus. Oleh sebab itulah kasih karunia Roh Kudus memenuhi saya. Ia akan menuntun saya. Oleh Roh saya bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapakku di sorga, dikuduskan namamu. Datang kerajaanmu. Jadi kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bukan sorga seperti di bumi. Hati-hati ya. Bumi seperti di sorga. Berikan aku makanan secukupnya pada hari ini. Ya. Sekira itu harus kita ucapkan. Ampunilah ya aku sebagaimana aku mengampuni sesamaku. Kau tidak bawa aku ke dalam pencobaan, lepaskan aku dari yang jahat. Sebab engkaulah Allah semesta alam, Allah yang perkasa. Yehova Isyadai, Yehova Shalom, Allah yang perkasa. Syadai, Yehova Shalom, Allah yang maha damai. Dan Allah yang maha hadir, Yehova Syama. Hadirmu memberkati saya, Yehova Jireh, yang menyembuhkan seluruh eksistensi tubuh saya, Yehova Rafa. Membawa ke jalan yang benar setiap saat, Yehova Rohe, gembala yang baik. Kau membentengi saya dengan panji keselamatan, bukan digoyang-goyang begitu. Yehova Nisi, sebab engkaulah kebenaran dan keadilan. Shekenu dan Mekedes, sebab engkaulah Tuhan semesta alam, Yehova Sabaoth. Dan kulakukan 33 tahun karena aku belajar ini 3 bulan bersama Bapak rohani saya, Om Yoslamel. Dan itu membawa sebuah pengaruh yang besar dalam hidup saya. Bisa mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi pertama apa? Berdamai. Kedua dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga baru apa? Kita bisa melihat kehidupan ini. Mengampuni orang lain. Bukan karena apa yang dia buat. Tapi apa yang dapat kita buat untuk dia. Berkati orang lain. Bukan apa yang kita akan berikan, apa yang kita dapatkan. Karena kita sudah dapatkan, maka kita diberkati jadi berkat. Maka kita hidup dalam apa? Hidup dalam radarnya Allah. Radar penyelesaian. Ya, radar penyelesaian. Maka kita diberikan kedamaian. Hidup oleh Roh, kita jadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati.